Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian fikih pada setiap hari Ahad pekan yang ketiga. Pada hari ini hari Ahad tanggal 23 Safar 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2025. Mudah-mudahan kajian pada sholat subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan saudara kita saat kematian hingga akhir zaman. Bapak Ibu semua muslim iman yang saya hormati, seperti telah kita ketahui bersama bahwa pada hari Ahad ini adalah hari yang spesial ya bagi bangsa Indonesia, karena hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2025, di mana tanggal tersebut adalah tanggal dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pekanbaru Timur nomor 56 Jakarta, itu 80 tahun yang lalu. Adapun yang membacakan teks proklamasi tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di halaman rumah Jalan Pekanbaru Timur nomor 56 Jakarta, sang pusaka merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya. Adapun pemilik rumah Jalan Pekanbaru Timur adalah seorang muslim yang berasal dari Yaman, yaitu Muhammad bin Attab. Beliau mewakafkan tersebut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu itu sebenarnya antara lain penyebabnya dosa dan kesalahan kita. Dan dosa dan kesalahan ini juga akan memiliki efek di akhirat. Oleh karenanya dengan kita diberikan umur, kita bisa berusaha untuk orang yang pintar akan berusaha untuk menebus dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan yang lebih atau di waktu yang sudah lewat. Dan yang di waktu bersamaan dia juga bisa menambah amal-amal soleh yang Allah sifatkan dalam surat Al-Kahfi, al-baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban. Amal-amal soleh itu kelak akan lebih baik menjadi pahala di sisi Tuhanmu, wa khairul amal, dan kelak menjadi andalan atau harapan bagi seseorang ketika dia tidak mungkin membawa harta ataupun sesuatu dari dunia sama sekali, itu pada hari akhir. Maka inilah nantinya kita bersyukur dengan nikmat usia dan juga hidayah kita isi dengan dua hal tadi. Pada pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai fikih, ya. Cuma bukan tadi menarik ya, mereka diceritakan bahwa tadi teks proklamasi itu dibacakan di salah seorang pengusaha asal Yaman. Dan kemarin sempat ada semacam tanda kutip ya, kebencian sama orang Arab ceritanya. Sampai anggota DPR dulu ada yang mengatakan bahwa Arab tidak memiliki peran apapun. Subhanallah. Padahal kita bisa merdeka dan jadi Allah antara lain tadi di rumahnya
Palestina, Mesir, lalu Saudi yang pertama mengakui kemerdekaan kita. Dan itu fakta sejarah yang tidak mungkin bisa dihapus. Artinya di sini kita bisa melihat ya, kecintaan kita kepada mereka dan juga kecintaan mereka kepada kita. Sebenarnya karena agama kita, ukhuwah Islamiyah, akidah kita. Jadi sangat heran ketika ada orang yang kemudian ingin memisahkan antara misalnya Islam dengan Arab dan seterusnya. Silahkan berarti. Makruh dalam sholat. Oh sudah selesai itu. Makruh dalam sholat. Makruh dalam sholat sudah selesai ya. Sampai poin 10 ya pengajarnya. Oh menjalin ya. Sampai poin 10 Ustaz. Oke, sedikit saya tambahkan saja sebelum kita ke maksud ke bab berikutnya. Makruh dalam sholat artinya sesuatu yang tentunya seseorang bila mengerjakannya tentunya sesuatu hal yang tidak disukai. Namun kalau seseorang mengerjakannya karena ada hajat, ada keperluan, maka tidak mengapa. Contohnya membatasi diri hanya membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama. Membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama itu boleh. Tapi kalau dibiasakan akan menjadi makruh. Ya. Tapi kalau seseorang ada hajat, contohnya dia dikejar kereta, dikejar pesawat, dikejar waktu, sehingga dia setelah membaca Al-Fatihah langsung dia ruku. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Ya. Setelah dia ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung dia ruku. Apakah boleh? Boleh. Kalau ada hajat. Kalau ada hajat, dia buru-buru atau dia lagi sakit, nggak bisa lama-lama sholatnya misalnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Tapi kalau lagi sehat, lagi tenang, dia cuma sampai situ saja, maka itu ya makruh hukumnya. Juga di antara yang makruh lain adalah mengulang-ulang Al-Fatihah, kecuali ada hajat dengan ulama. Ya, misalnya khusyuknya hilang atau penghayatannya sirna, terutama kalau sholat sendirian, tidak mengapa dia mengulang Al-Fatihah. Tapi kalau was-was tidak boleh. Dan mengulang Al-Fatihah ini menjadi wajib hukumnya kalau pas baca kita tahu bahwa kita salah, kita keliru. Apalagi keliruannya itu berubah arti. Ya, misalnya yang saya sebutkan, seorang tidak mentasydid huruf ya dalam iya karena dia mengatakan hanya ya karena berdua iya karena astagfirullah. Dia ingat dia sudah belajar tahsin, dia belajar tajwid. Dia ingat bahwa ini kebiasaan saya dulu. Saya tidak ditasydid, padahal kata Ustaz harus ditasydid. Ya, karena ini berubah arti. Ya. Maka dia ulang. Itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kalau dia tahu bacaan dia keliru dan ternyata berubah arti seperti iya karena ya, atau misalnya seperti alhamdulillah dia bacanya alhamdulillah. Alhamdulillah itu berubah arti pakai hak. Kalau dalam bahasa kita hak besar, yang harusnya hak kecil dia bahasa hak besar. Alamin dia baca alamin pakai hamzah bukan pakai ain, maka itu salah fatal. Kalau dia menyadarinya, entah sengaja atau tidak sengaja, ya. Kalau sengaja bisa membatalkan kalau dia sengaja salah, kalau lagi dalam sholat. Tapi kalau tidak sengaja, wajib dia hukumnya mengulang ketika dia ingat. Ya. Ya biasanya ketika seseorang baru belajar, terus dia menyadari, ya Allah, tadi saya salah, saya tidak bertasydid. Ya, karena berubah artinya, karena berubah artinya hanya kepada Allah kami beribadah. Kalau ia tanpa ditasydid, ia karena buru artinya kepada cahaya matahari bulan. Makanya wajib berdoa. Kemudian oleh maksud dalam sholat alasan. Dari waktu alasan tertentu. Tapi kalau ada hajat, bisa melihat anak atau cucu di depan, itu hukumnya kalau ada hajat boleh. Begitu pula ketika merasa ada gangguan dalam sholat, gak konsentrasi, kepikiran ini dan itu, atau ada bisikan-bisikan, maka menoleh ke kiri sembari mengucap
mengucapkan ta'awudz adalah sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya dia sunnah itu. Maka kalau itu diperbolehkan, karena itu sunnah. Yang keempat, mengucapkan dua kata dalam sholat. Ini dinamakan tasyahhud. Tapi kalau ada hajat, misalnya di depan kita, atau kita sholat di tengah lapangan yang sangat sibuk, panas berdebu, lalu kita tutup mata kita, ya, karena tak kuat, ya, maka ada hajat. Kemudian menempelkan kedua lengan di lantai saat sujud, seperti ya, tempel seperti ini, kita sujud, ya, tidak diangkat walaupun sedikit, ya, tapi benar-benar ditempelkan. Maka hukumnya makruh karena menyerupai hewan. Kata Nabi SAW, hal tersebut, ya, seperti bisa melekat seperti kita bergerak sebagai makmum kalau imam sudah Allahu Akbar, dan imam pun dituntut untuk bergerak terlebih dahulu sebelum mengucapkan takbir. Tapi imam harus mengetahui bahwa takbir itu dia berpindah gerak, bukan di awal dan juga bukan sudah selesai. Dia baru bergerak, itu biasanya akan didahului oleh makmum. Begitu juga bukan di sini. Allahu Akbar. Dia sudah sampai baru dia bilang Allahu Akbar. Kenapa hal tersebut salah? Karena takbir ini disebutnya takbir intikal. Intikal artinya perpindahan. Kata para ulama di antara hikmahnya, dibaca sehingga tidak ada gerakan dalam sholat yang lepas dari memuji Allah, sehingga ini mengisi gerakan antara i'tidal dengan sujud, sehingga dibaca saat dia bergerak. Kalau dia takut didahului, maka bisa dia membacanya dari setengahnya, Allah, dari setelah dia bergerak. Allahu Akbar, bukan dari sejak awal. Allahu Akbar, dia baru mengucapkan baru bergerak, ini akan didahului. Bukan juga tadi, bukan juga sudah sampai Allahu Akbar. Nah ini tidak tepat. Ini bukan takbir intikal. Sedangkan intikal itu artinya perpindahan.
Ada dua kondisi kalau seseorang mendahului imam, sholatnya batal. Di mana Pak? Ada dua kondisi dalam sholat. Kalau dia mendahului imam, maka sholatnya batal. Ketika apa? Mungkin Bapak-Bapak yang bisa mengingatkan saya. Ketika salam, sama. Ada dua. Ketika salam. Apa Pak? Ketika apa? Takbiratul ihram, betul. Ketika takbiratul ihram dan ketika salam. Kalau kita mendahului imam ketika takbiratul ihram dan ketika salam, maka seketika sholat kita batal. Karena kenapa? Karena kita mengikuti dia menjadi imam, harus dia dulu yang takbiratul ihram. Ya. Yang kedua, dia mengakhiri sholat dengan salam. Kalau kita mendahului dalam salam, maka kita membatalkan sholat kita. Kecuali seseorang tidak sadar. Kalau tidak sadar, setelah dia lihat, oh ternyata imamnya belum selesai, apa yang dia lakukan? Pada hari ini katakan, maka dia segera niat lagi masuk dalam sholatnya, dia ikuti imam. Ya, dia masuk lagi setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata imamnya masih belum salam, dia langsung posisi lagi tasyahud akhir. Ya, dia posisi lagi tasyahud akhir, nunggu apa-apa dari imam. Imam assalamualaikum, dia assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, seperti itu. Kemudian yang juga dimakruhkan menjadi jari jemari seperti ini, menuju ke masjid, ketika menuju ke masjid dan sebelum sholat. Adapun setelah sholat, ya di luar sholat, maka tidak makruh. Sekalipun dalam masjid lagi pertemuan, setelah sholat itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebelum sholat dilaksanakan sholat, hukumnya makruh. Tapi sebelum ada melarang khusus. Kemudian menahan dan memegangi rambut dan kain. Mereka yang rambutnya panjang laki-laki, maka jangan diikat. Kata Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis bahwa dia seperti orang yang sholat dengan tangan terikat. Kalau rambutnya diikat. Tapi kalau perempuan tidak. Umumnya ulama fahami kalau perempuan boleh diikat. Ya. Karena ini akan menyulitkan wanita juga, akan terurai rambutnya. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Biasanya rambutnya panjang, dia khawatir menutupi kepalanya, ya, ketika dia sujud. Ini tidak masalah menurut sebagian besar ulama. Ya, sebagian memang mengatakan tidak boleh ada penghalang jidatnya dengan lantai. Tapi ini terutama dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam pandangan ulama lain, ya, sebagian ulama lain tidak mengapa. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota badan, ya, lalai, kepala, kedua tangan, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan juga kedua ujung kaki. Kita ketahui bahwa lutut kita itu kita menggunakan sarung atau celana, ya, dari ibu pakai mukena. Tentunya itu terhalang, ya, sehingga sebagai orang mengatakan kepala pun, ya, sama posisinya seperti itu. Ya. Jadi kalau terhalang oleh rambut, insya Allah tidak apa. Yang ke-12, sholat saat hidangan makanan sudah siap atau saat dia menahan buah-buah hajat, buah air kecil dan besar. Kalau sudah ada makanan, ya, terutama ketika kita lapar atau kita sangat menginginkan. Ada dua hal. Pertama, kita memang lapar atau sebenarnya tidak terlalu lapar, cuma makanan ini makanan kesukaan kita. Pas kita mau sholat, bapak-bapak, istri bapak langsung menghidangkan misalnya, ya, semur jengkol kesukaan bapak, waduh ini. Tapi nanti masalah ya kalau sholat kan seperti itu, nanti bau. Nah kalau demikian maka kita walaupun terlambat kita sholat berjamaah maka tidak mengapa. Karena Abdullah bin Umar pernah melakukannya. Dia bilang, begini Nabi SAW menyuruh saya. Artinya kalau ada makanan kita selesaikan. Ya. Kemudian mengangkat pandangan ke langit. Mengangkat pandangan ke langit ini hukumnya makruh. Ya. Kecuali ada sesuatu hajat, ya, misalnya ada sesuatu, ada yang runtuh, dia melihat ke atas takut mengenai dia, maka hal tersebut tidak mengapa. Terus dalam buku ini dibahas mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Namun ini pernah kita bahas, ya. Hukum orang yang meninggalkan sholat, kalau dia mengingkari kewajibannya maka dia bisa menjadi
menjadi kafir kalau dia mengingkari kewajibannya. Tapi kalau dia malas melakukannya, maka ulama berbeda pendapat. Kalau dia malas bertahun-tahun tidak mau melakukan sholat, maka ulama berbeda pendapat. Menjadi 3 pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau ada pemerintahan Islam, dia ditangkap lalu dia dicambuk sampai mau sholat. Walaupun cambukannya ini bisa menyebabkan kematian dia dicambuk sampai mau sholat. Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, ini semua mereka berbicara dari berdasarkan dalil-dalil yang ada, istinbat di mereka. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, mereka dieksekusi mati kalau ada pemerintahan Islam. Kenapa? Sebagai bentuk hukuman, meninggalkan ibadah paling utama. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sama, dieksekusi mati, hanya saja mereka dianggap sebagai murtad ketika meninggalkan sholat terus menerus. Nah ini ya, suami istri kalau sholat di antara mereka pengajaran Islam ternyata nggak pernah sholat, itu bisa dipisahkan. Ya. Jadi meninggalkan sholat ini musibah yang banyak terjadi di masyarakat kita. Karena sibuk bekerja, sibuk apa, ya. Akhirnya banyak meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk sedikit ke bab sholat sunnah. Sholat sunnah ini sebetulnya sholat tatawwu atau nafilah. Ya, kita ketahui di antara keutamaannya, ya, bahwa ini adalah sesuatu bentuk taqarrub ila Allah yang Allah sukai, ya. Dan juga dia menambah dari amalan-amalan yang dalam sholat wajib kita. Tapi bukan amalan yang rukun, ya. Kalau seseorang misalnya dia lupa ruku di rakaat ketiga ketika sholat zuhur, terus dia ingat ketika salam, atau anaknya kasih tahu, Pak, Bapak tadi di rakaat ketiga nggak ruku loh. Oh iya. Bisa nggak dia bilang, oh ya udah saya nanti sholat sunnahnya 4 rakaat saja, 2 rakaat. Atau saya nanti khusyuk dalam sholat sunat saja, sholat sunat saya. Boleh nggak, Pak? Kan sholat sunat menambah. Sholat sunat itu fungsinya adalah menambah. Boleh nggak seseorang lupa meninggalkan sesuatu rukun sholat, misalnya dia tidak ruku, setelah beres sholat dikasih tahu, Bapak tadi rakaat ketiga dalam ruku loh. Masa iya? Kita istrinya, iya Bapak tadi nggak ruku, ya. Langsung sujud, dia udah salam, bisa nggak dia bilang, ya kan habis ini saya sholat sunat aja yang khusyuk. Karena kan katanya menurut pendapat. Tidak. Kenapa Pak? Tidak. Apa? Harus karena rukun, jadi harus diulang. Karena rukun, makanya perlu kita tahu ingat-ingat apa saja rukun sholat itu. Kalau hukumnya sunnah, tidak apa-apa kita tinggalkan, ya. Kalau misalnya kita kurang konsentrasi dalam sholat kita, atau misalnya tadi ada ya beberapa gerakan yang salah bacaan yang mungkin dalam bacaan yang tidak berpengaruh, seperti bukan dalam Al-Fatihah, kurang-kurangnya kita bisa tutupi dengan sholat sunnah. Tapi kalau rukun dan kita sadar bahwa tadi saya lupa ruku, lupa sujud, maka tidak ada cara lain kecuali harus mengulang sholatnya. Atau kalau masih dekat, biasanya dia cuma sholat asar 3 rakaat, ya, lalu dia salam. Kalau dia masih ingat, masih dekat waktunya, maka dia langsung tambah 1 rakaat lagi, tambah 1 rakaat lagi, tambah 1 rakaat lagi, tanpa perlu dia mulai dari awal. Karena Nabi SAW pernah seperti itu. Beliau harusnya 4, pernah melaksanakan 2, ya. Nah ini kan bisa diganti dengan sholat sunat sebanyak apapun, ya. Apalagi kalau sholat asar jelas kan sholat sunat, tapi anggaplah sholat zuhur, ya. Tidak bisa ditambah dengan sholat sunat apapun kalau dia tahu bahwa yang dia tinggalkan adalah rukun, ya. Juga di antara hikmah dari sholat sunnah ini
ini pernah di Nabi SAW dulu suka ada yang bantu di masjid beliau, namanya Rabi'ah bin Malik. Rabi'ah ini biasa menyediakan air wudhu kepada Nabi SAW. Nabi SAW kalau bangun, dia sediakan air wudhu. Kemudian Nabi SAW merasa ingin membalas kebaikannya. Beliau mengatakan, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, kamu minta. Maksudnya minta apa aja? Beliau ingin membalas kebaikannya. Kata Rabi'ah, uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin menyertaimu, mendampingimu kelak nanti di surga. Mendampingimu kelak di surga. Kata Nabi SAW, apa yang tadi? Apakah ada permintaan lain? Mungkin urusan dunia, ingin dibeli apa? Dia katakan enggak. Saya hanya minta itu saja. Minta mendampingi beliau di surga. Maka kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Maka bantulah diriku atas permintaan, atau bantulah dirimu atas permintaanmu tadi bika frotis sujud, dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini kata para ahli ilmu maksudnya memperbanyak sholat sunnah, bukan memperbanyak habis sholat, habis berdoa sujud. Kan sudah ada orang seperti itu, habis sholat berdoa sebentar, terus dia sujud sekali, lalu terus dia pergi. Ya, nah itu bukan itu yang dimaksud. Memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat tatawwu, sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah ini terbagi menjadi dua secara umum. Pertama yang sifatnya muqayyad, artinya terikat dengan waktu tertentu. Ya, seperti sholat sunnah rawatib. Ya, seperti sholat sunnah rawatib. Ya, di antaranya ada yang berhubungan dengan sholat wajib, dan juga ada yang tidak mengikut sholat wajib, seperti sholat witir, duha. Kemudian yang kedua adalah sholat yang tidak terikat dengan waktu tertentu, disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Contohnya apa? Antara misalnya bapak setelah sholat zuhur, saya mau nunggu asar di masjid, ya, di rumah lagi mungkin asar di masjid aja. Bapak sudah sholat sunnah ba'diyah, sudah gaji, ngapain lagi ya? Apalagi lagi itikaf misalnya. Saya mau sholat sunnah, apakah boleh Pak memperbanyak sholat sunnah di waktu tersebut? Apakah boleh? Jawabannya boleh, karena itu masuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Adapun muqayyad yang terikat, ya seperti tadi, ya sholat sunnah yang antara lain yang yang terikat, ya antara lain seperti sholat rawatib. Kemudian sholat antara lain ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah seperti sholat tarawih, istisqa, dan juga kusuf. Adapun sholat sunnah rawatib, artinya jamak dari ratibah, yang berarti selamanya terus berlangsung, artinya mengikuti sholat fardu, dan ini menambah kekurangan tadi. Jumlah sholat rawatib ini ada dua riwayat, ada yang 10, ada yang 12. Ya, ada yang 12. Dalam hadis Abdullah bin Umar, ya, beliau mengatakan, hafiz doa Rasulullah SAW, aku menghafal dari Rasulullah SAW, rakaataini qabla dhuhr, 2 rakaat sebelum dhuhr, wa rakaataini ba'da, 2 rakaat setelahnya, ya, ba'da dhuhr, wa rakaataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaataini ba'da isya, 2 rakaat sebelum isya, wa rakaataini qabla al-qada, 2 rakaat sebelum qada. Qada ini istilah lain untuk sholat subuh, ya, sehingga totalnya 10. Tapi dari istri-istri Nabi SAW, mereka melihat Nabi SAW itu kalau sholat sunnah yang selalu dijaga setelah sholat wajib itu 12. Ya, antara lain dikatakan, Nabi Muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rakaat. Tidak seorang muslim sholat karena Allah pada setiap harinya 12 rakaat, illa badallahu baitan, kecuali Allah membangunkan istana kelak di surga bagi mereka yang selalu menjaga 12 rakaat. Begitu pula hadis dari Aisyah
beliau melihat Nabi SAW sehari yang beliau selalu jaga, antara lain 12 ya. Bedanya di mana? Sebelum zuhur. Kalau yang tadi hadis pertama yang mengatakan 10 sebelum zuhur hanya 2 rakaat. Kalau yang istri-istri Nabi SAW melihat 4 rakaat ya. Menurut para ulama yang lebih kuat tentunya riwayat dari istri-istri Nabi SAW, karena mereka yang melihat praktek Nabi SAW di dalam, khususnya dalam rumahnya. Jadi beliau banyak sholat sunatnya di rumahnya ya. Maka yang lebih lengkap sebenarnya 12 ya. Itu yang disebut sholat sunnah rawatib muakkadah. Sholat sunnah rawatib yang ditekankan. Tapi ada juga sholat sunnah rawatib ghair muakkadah yang tidak ditekankan. Contohnya apa? Menambah 2 rakaat pada sholat subuh. Pada sholat subuh kita bisa 2 rakaat, bisa juga 4 rakaat dengan 2 rakaat terpisah. Ya, karena salah seorang hadis Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Allah harapkan bagi neraka orang yang sholat 4 rakaat, yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Jadi itu termasuk yang bisa kita lakukan, tapi ghair muakkadah, tidak ditekankan. Juga dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud ya, dan kita bisa dapat ini di Bulughul Maram. Nabi SAW mengatakan rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati ya, imra'an seseorang sholat qabla al-asri arba'ah, sholat orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat ya, sholat maksudnya sholat sunnah ya. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini juga termasuk yang disunahkan, namun tidak muakkadah, tidak ditekankan. Kalau mau seseorang lakukan ya. Begitu pula beliau ya, termasuk para sahabat terkadang melakukan ya qabla maghrib berdasarkan keumuman hadis bainal adzanain rakaatan. Hadis Bukhari di antara 2 adzan terdapat 2 rakaat. Liman sya, bagi yang mau, bagi yang mau. Maksudnya antara 2 adzan ini apa? Antara adzan dan iqamah. Jadi kalau seorang sudah datang sebelum adzan, sudah datang di masjid, sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian dikumandangkan adzan ya, misalnya di waktu maghrib atau isya, setelah adzan bolehkah saya sholat 2 rakaat? Boleh, karena keumuman hadis tadi antara 2 adzan, antara adzan dan iqamah terdapat 2 rakaat. Bagi siapa? Liman sya, bagi yang mau. Dan kita tidak bisa melarang, apalagi ini termasuk yang dicontohkan di Nabi SAW katakan, dan juga para sahabat kerap kali melakukannya ya, kerap kali melakukannya ya. Tapi memang dia bukan ghair muakkadah ya, dia tidak ditekankan. Tapi kalau mau itu termasuk yang diperbolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Mungkin juga kalau ada pertanyaan seputar sholat dari bab yang lain, kami persilahkan bila ada diskusi. Ya, langsung pergi. Imamnya salatnya berapa kali? 2 kali. Baik. Pertama begini, salam dalam sholat ini termasuk juga rukun menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Hanya saja mereka sedikit berselisih pendapat ya. Salam itu yang wajib berapa kali? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, salam itu wajib 2 kali. Assalamualaikum, walaupun cuma sekali ngomongnya Assalamualaikum, maksudnya satu nafas, tapi harus kanan kiri. Kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, Assalamualaikum, Assalamualaikum 2 kali. Tapi menurut ulama selain Imam Ahmad seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka mengatakan yang wajib itu sekali, Assalamualaikum.
Itu sekali. Kalau seseorang Assalamualaikum, dia sebagai imam atau sholat sendirian munfarid. Assalamualaikum, dia buru-buru di bandara. Di bandara dia Assalamualaikum, langsung dia bangkit. Apakah sah sholatnya, Pak? Dalam pandangan jumhur mayoritas ulama sholatnya sah. Tapi ini untuk siapa? Imam dan sholat munfarid. Kalau makmum, sholat dia terikat dengan imam, judulnya aja makmum. Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ketika imamnya salamnya 2 kali, tidak boleh dia imam baru sekali Assalamualaikum dia langsung bangkit ngalewas, kata orang Sunda. Dia imamnya baru salam sekali dia langsung ngalewas, nggak bisa. Kalau dia sholat berjamaah, dia terikat dengan makmum sehingga dengan imam, sehingga ketika imamnya salamnya 2 kali, maka dia harus ikut Assalamualaikum, dia tunggu Assalamualaikum, baru dia boleh bangkit atau pergi. Ya. Kecuali imamnya salamnya cuma sekali, karena memang sama-sama buru-buru semuanya dalam perjalanan. Assalamualaikum, dia langsung bangkit. Makmum boleh saat itu demikian menurut jumhur. Tapi kalau makmumnya 2 kali, imamnya 2 kali, dia harus 2 kali. Begitu juga kalau kita masbuk, Pak. Kalau kita masbuk, imamnya salam 2 kali, maka selesaikan dulu. Sering sekali orang imamnya baru Assalamualaikum, dia sudah berdiri untuk sholat, melanjutkan sholatnya, betul tidak? Ini menurut sejumlah ulama, ya, dia mengatakan, ada yang mengatakan dia sudah pernah berbuat keburukan. Menurut Imam Nawawi, kalau pada saat dia bangkit imam menuju ke kiri juga salam, maka dia seperti mendahului imam dalam salam, dan ini merupakan kesalahan yang bisa membatalkan sholat. Jadi kalau kita masuk, tunggu selesai dulu, Pak. Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru kita bangkit. Jangan dia baru Assalamualaikum langsung bangkit. Ya, buru-buru saya, paling selisihnya cuma 2,5 detik, ya. Gak berpengaruh, ya. Seperti Allah alam bisa seperti itu. Ya, baik, silakan. Baik, Ustaz. Ini terkait bacaan yang bisa mentaati. Nah, ini di Indonesia ini kan banyak sekali bahasa dan logat. Jadi misalnya kalau orang Jawa bilangnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, faj'alna ka'astul maqbul. Kan bukan ain tadi enggak. Jadi enggak. Itu sebenarnya udah di Bali. Di Bali bilang enggak ada T, enggak ada to. Adanya T. Sirotol tadi. Sirotol. T. Sirotol tadi. Dengan Makassar susah bilang roh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, terhadap logat-logat yang memang itu bawaan dari suku atau dari moyang, itu apakah yang bisa berubah arti? Nah, itu seperti apa? Sementara kalau bicara merubah lidah ini kan paling sulit. Ini apakah bisa dibenarkan? Dan apabila itu terjadi pada imam, bagaimana nasib makmumnya? Demikian, Pak. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Itulah pentingnya kita belajar. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Termasuk memperbaiki lidah. Itu sebenarnya bisa dilakukan dengan terus belajar, konsisten belajar. Dengan konsisten belajar tajwid, dengan tafsir, ya. Di masjid saya ada orang juga yang dari mana namanya, dari daerah Napak, itu bahasanya Napak itu Banyumas, Cilacap. Kalau dia kan perhati masalah tajwid dan tafsir, dia bilang sebenarnya itu tuh karena yang ngajar kita, orang tua kita dulu itu memang ngajarinnya ngalamin, bukan karena semata-mata karena logat kita, kata dia, ya. Tapi intinya dia sendiri ini
kok. Dia dulu bersama kami juga, cuma dia sangat belajar. Dan ada harusnya mau belajar. Jadi intinya kekeliruan seperti ini bisa diperbaiki dengan dia terus belajar. Ya. Yang berikutnya, kalau misalnya sudah anggaplah kita belajar, tapi yang imami kita tidak mau belajar, ya, kekeh dengan apa yang ada, ya. Kemudian kesalahannya berubah hati. Kalau kesalahannya berubah hati, itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya. Al-Fatihah menurut jumhur ulama adalah bacaan ya rukun dalam sholat menurut jumhur mayoritas ulama. Rukun, namanya rukun tadi seperti Bapak bilang ya. Tadi kalau misalnya tidak dilakukan maka tidak sah sholat. Al-Fatihah kalau jawab bacaannya, kalau ada kesalahan imam, maka diantara kewajiban makmum adalah memperbaiki. Kalau hafalan surat tidak diperbaiki itu masih aman. Tapi kalau Al-Fatihah ada perubahan makna dalam bacaannya, maka wajib hukumnya makmum memperbaiki dan wajib dia mengulang bacaannya. Ya. Nah ini fatal. Jadi kalau kita dapati seperti itu harus dikoreksi. Kalau sudah ini gimana susah? Ya kalau demikian harus diganti dengan imam yang lain. Ya. Kalau memang bacaannya berubah arti, kata orang Sunda ya wayahna imadai, gitu kan. Kalau sopir nggak bisa bawa mobil nanjak, ya kita kan pasti nggak mau ambil risiko. Kita bisa masuk ke jurang. Nah ini juga ini ibadah utama. Kalau misalnya imamnya bacaannya mohon maaf, ya ternyata bacaannya banyak salahnya, terpengaruh oleh bahasa daerah, ya maka ya mohon maaf Pak, dengan sangat hormat mungkin diberikan kesempatan kepada yang lain yang bacaannya lebih baik, kan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk sholat apa saja, tapi sholat seluruhnya Pak. Nah seperti itu Pak. Jadi diingatkan saja kalau memang dia sulit berubah, ya kalau begitu mohon maaf diganti saja. Tapi kalau untuk kita sendiri berarti kalau kita masih salah seperti itu harus kita belajar, jangan beralasan udah saya orang ini orang itu. Semua yang dari itu istri saya orang Makassar ngomong ustaz, nggak ada yang ustaz di sana kan? Yang ada apa? Ustaz, nggak ada orang Makassar bilang ustaz itu kan ada yang ustaz, gitu kan? Orang Makassar kayak gitu. Tapi kalau dia belajar bisa, banyak kori baca yang orang Makassar bacaannya bagus. Ya. Dan itu dengan apa? Itulah keutamaan mempelajari ilmu agama dengan belajar. Allah malam soal. Ya. Dosa terkait dengan imam tadi. Kalau menurut pendapat atau juri ulama itu kriteria paling utama yang menjadi imam, apakah harus yang banyak kepalanya, apa yang harus bacanya bagus, harus haji, ada sebagainya. Yang paling utama urut-urutnya seperti apa? Sebenarnya pernah kita bahas urutan yang pertama, dan juga disebutkan dalam buku ini. Ya. Yang paling utama secara ringkas, ya. Antara lain dia orang yang faqih, orang faham mengenai fikih sholat, dan dia memiliki standar bacaan yang benar. Kalau masalah indah seringkali relatif. Orang bilang yang ini bacanya enak menyentuh hati, orang ini enggak. Dan sebenarnya bacaan yang indah itu sunnah. Tapi bacaan standar yang sesuai tajwid itu hukumnya wajib. Ya, jadi dalam hal ini yang didahulukan apakah kalau hafalannya banyak tapi bacaannya ngaco, banyak seperti itu Pak ya, mohon maaf.
banyak yang ya termasuk yang di rumah tahfiz itu. Kalau rumah tahfiz ya, karena di kami juga ada rumah tahfiz di dekat sini ya, yang dulu kami lihat ternyata dia hafalannya banyak, tapi dia tidak belajar tajwid terlebih dahulu. Jadi kayak Bang Iwan misalnya yang belajar tahsin tajwid, Bang Iwan itu kan 2 harokat, ini Bang Iwan 4 harokat ya, atau sampai 6. Ini dari mana ada saya? Ternyata karena dia tidak belajar. Orang seperti itu walaupun hafalannya banyak, bacaannya lebih baik dahulukan orang yang bacaannya standar sudah benar ya, walaupun hafalannya sedikit. Minimal Al-Fatihah dia benar, karena itu yang ukur ya. Kalau dia baca cuma kulhu saja atau wadduha saja tapi bacaannya benar, itu lebih baik dibandingkan bacaannya dari hafalan-hafalan di tengah Quran, mungkin dari surat At-Taubah, dari surat Al-Baqarah, tapi bacaannya salah ya. Jadi itu, dan dia memiliki kefakihan. Memang ulama berbeda pendapat. Kalau ada 2 orang yang fakih dan satu lagi dia bacaannya bagus ya, mana yang didahulukan? Jawabannya, kalau sudah bacaan standarnya sudah melewati dua-duanya, maka yang fakih, yang lebih paham agama didahulukan. Karena dahulu Nabi SAW pernah bilang ke sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau katakan, aqrabukum bi kitabillahi Ubay, orang yang paling jauh baca Qur'annya paling benar Ubay kata beliau. Tapi ketika beliau sakit, beliau memerintahkan Ubay jadi imam? Bukan. Siapa? Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar orang yang paling faqih, paling paham masalah agama di antara para sahabat. Dan bacaan beliau sudah standarnya lewat, maka dilihat mana yang pemahaman lebih mendalam, itu yang didahulukan. Seperti itu Pak. Nah, ada salah-salah lain, nanti insya Allah kita akan bahas di tempatnya insya Allah. Tanya betul. Mengenai cara untuk sholat sunnah wajib misalnya kalau waktunya terbatas ya, misalnya pas tahu sholat duhur baru datang itu, wah kayaknya waktunya hanya cukup untuk 2 rakaat. Nah, yang lebih afdal apakah kita sholat tahiyatul masjid atau sholat rawatib, atau bisa digabung? Satu itu. Yang kedua, untuk sholat rawatib yang 4 rakaat sebelum duhur itu yang afdal itu apakah 2 rakaat atau bisa 4 rakaat? Baik, Allah wa'alaikum salam. 2 rakaat antara kalau kita waktu terbatas, apakah bisa tahiyatul masjid atau rawatib? Jawabannya bisa digabung, betul. Jadi bisa menggabungkan. Kalau sholat sunnah dengan sholat sunnah itu bisa digabung. Kalau sholat wajib sama sholat sunnah tidak bisa. Sholat wajib dengan sholat wajib tidak bisa. Tapi kaidahnya yang mudah. Sholat sunnah selama bukan sholat sunnah yang disebutnya ghairu maqsudah. Jadi sholat tahiyatul masjid itu ghairu maqsudah, tidak dimaksudkan khusus. Perintahnya datang dari perkataan Nabi SAW yang katakan, idza jaa ahadukumul masjidah, bila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlisa hatta yarka'a rak'atain, maka hendaknya dia jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Tapi ini kata para ulama, pokoknya kalau masuk ke masjid adabnya jangan duduk, ya, tapi sholat dulu. Pokoknya sholat, ya. Dia juga nggak harus sholat. Contohnya apa? Kalau kita terlambat masuk, kan kita nggak sholat 2 rakaat dulu, kita langsung ikuti imam. Pokoknya sholat. Sehingga dari situ kata para ulama, karena tidak dimaksudkan khusus, dia boleh digabungkan dengan rawatib, atau rawatibnya kita qobliyah itu hakikatnya sudah menjadi tahiyatul masjid. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang diniatkan sebenarnya cukup rawatib, itu pun sudah termasuk tahiyatul masjid. Ya, kalau sholat sunnah yang perlukan seperti itu. Kecuali sholat sunnah yang maksudah, yang dikhususkan. Contohnya apa? Sholat duha sama sholat qadha, sholat qobliyah subuh. Seseorang 14 baru bangun ketika adzan, datang ke masjid sudah sholat, dia ikut sholat. Biasanya dia sudah qobliyah 2 rakaat.
tapi dia terlambat. Apa yang dilakukan? Dia bisa melakukan qadha. Bisa setelah sholat subuh langsung, yang lebih afdol adalah setelah waktu duha. Nah, ketika di waktu duha, saya gabungin niatnya dengan duha, apakah boleh? Nah, kalau ini karena masing-masing ada khususannya, maka tidak boleh. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang tadi kemudian tidak boleh. Apa namanya? Tahiyatul masjid. Tadi yang kedua apa? Nah, 4 rakaat zuhur. Para ahli itu katakan bisa dua-duanya, bisa langsung 4, bisa 2. Memang ada perbedaan pada ulama. Tapi kalau cari yang afdol, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu 2 rakaat. Berdasarkan pengumuman kata Nabi SAW, sholatul laili wan nahari basna, sholat malam dan sholat siang itu 2 rakaat. Jadi maksudnya sholat sunnah. Yang lebih afdol 2 rakaat. Allah a'lam bishawab. Sedikit tanya itu tentang bacaan surah dalam sholat ya. Jadi setelah pada rakaat pertama untuk rakaat kedua. Jadi yang saya tanyakan urutannya gitu saja. Urutan misalkan di rakaat pertama itu surah An-Nasr atau surah yang ke 110. Dan kemudian pada rakaat kedua itu misalnya yang dibaca surah Al-Qadr atau surat yang 97. Kalau juga hasilnya mundur ya. Kalau istilah Profesor Abang Zafro itu ada surah yang susah gitu sebelumnya. Ini menurut hukumnya gimana? Baik. Ya. Ini hukum disebutnya, ini hukumnya namanya tankis. Dalam bahasa istilah para ulama, tankis. Tankis itu apa? Ketika mendahulukan dalam Al-Quran bacaan Quran yang di belakang ke lebih dahulu, lalu yang menyusul kemudian belakangnya. Hukum tankis ini hukumnya secara umum makruh. Ya. Terutama kalau misalnya, memang di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tankis ini, kalau misalnya beda surat seperti Bapak tadi bilang seperti itu hukumnya makruh, nggak sampai haram. Ya. Yang lebih terlarang adalah kalau misalnya dalam satu surah dia dahulukan, misalnya ketika di rakaat pertama membaca baca surat Al-Baqarah terakhir, ayat terakhir, atau dari mulai lillahi ma fis samawati, dari situ mulai. Lalu di rakaat kedua Allahu la ilaha illa, itu termasuk yang maknanya sangat ditekankan. Tidak boleh kalau itu, karena dia masih satu surah. Ada yang hukumnya haram kalau dalam satu ayat yang berurutan, lalu dia dahulukan, misalnya begini, ya, misalnya gini, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, ayat Al-Baqarah 256. Yang kedua dia membaca Allahu la, itu tidak boleh, itu haram. Jadi tankis ini ada yang makruh, ada yang haram. Kalau yang makruh yang tadi Bapak sebutkan, dia urutan suratnya, ya, dia dahulukan. Tapi itu tidak masalah, sebenarnya tidak. Tapi yang nggak boleh itu kalau tadi itu, tapi kalau dalam ayatnya benar-benar berurutan, dia tukar, ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Jadi kalau yang pertama masih tidak masalah seperti itu. Walaupun lebih baik seperti itu. Tanya kalau kita sebagai masbuk kemudian sudah mengikuti rukuk, Ya. apakah harus menambah satu rakaat lagi di akhir sholat setelah imamnya salam? Iya. Atau bagaimana itu hukumnya? Ya. Baik. Kalau orang masbuk, dia dapat ruku sama imam dan dia yakin dia ruku bersama imam. Yakin di sini bukan apa? Bukan ketika dia ruku imam pas ngangkat, tapi benar-benar ruku bersama
imam. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dia harus menambah satu rakaat lagi berdasarkan keumuman perkataan Nabi SAW bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini pendapat hanya satu saja dari mazhab yang disebut mazhab Dhahiriyah. Mazhab Dhahiriyah ini mazhabnya ulama-ulama yang dia sangat tekstual, ya. Yaitu Abu Hazm, Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya. Akan tapi pendapat kedua mengatakan tidak. Kalau dia bersendapat ruku bersama imam maka dia telah dianggap dapat satu rakaat. Ya. Dan ini pendapat empat mazhab. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena telah tetap datang hadis yang sahih dari Nabi SAW, ya. Barang siapa yang mendapatkan rukun imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Itu perkataan Nabi SAW. Yang kedua, pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat namanya Abu Bakroh. Abu Bakroh pernah suatu saat beliau terlambat. Nabi SAW sudah ruku. Karena dia tahu bahwa ruku itu sudah dianggap satu rakaat. Jadi Nabi SAW sholat di depan, di sini, ya. Sahabat di depan. Beliau baru masuk pintu masjid. Karena beliau tahu dapat ruku ini sampai satu rakaat. Beliau begitu di pintu langsung begini. Allahu Akbar, ya. Takbir, Allahu Akbar, lalu kemudian dia ruku, lalu dia berjalan. Seperti ini. Ya. Karena ingin apa? Mengejar ruku imam. Ya. Ketika sudah selesai Nabi SAW mengatakan Zalakallahu yarsad wa la tu'id. Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kau ulang. Maksudnya kau jangan ulang berjalannya. Tapi beliau tidak menyuruh Abu Bakar untuk mengulang sholatnya. Sehingga di situ mayoritas ulama menganggap, ya, bahkan ulama empat mazhab mereka sepakat. Artinya kalau beliau tidak disuruh mengulang, artinya yang beliau lakukan itu benar, tidak salah, kami tidak mengulang sholatnya. Tapi yang dibilang jangan diulang itu adalah beliau perilakunya berjalan. Jadi datang aja dulu sambil jalan gitu, ya. Nah, sehingga di situ empat mazhab sepakat barang siapa dapat ruku bersama imam, dia sudah dianggap mendapatkan satu rakaat. Bahkan di mazhab Imam Syafi'i yang mengharuskan imam makmum membaca Al-Fatihah walaupun dalam sholat jahar, maghrib dan isya, subuh. Karena dalam mazhab Syafi'i harus baca Al-Fatihah juga. Tapi mereka pun mengakui kalau dapat ruku sama imam itu sudah dianggap mendapatkan satu rakaat. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat pendapatnya dari pendapat yang terkuat, pendapat ulama empat mazhab, ya. Dan semuanya berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Allahu a'lam. Silakan tadi Pak. Ya. Terima kasih. Kan ketika kita sholat kembali sendirian di rumah, kadang-kadang kita kan sudah dua ya, kadang-kadang suka lupa. Ketika sholat isya di rumah, kita harusnya kan 4 rakaat. Ketika baru 3 rakaat, dan 3 rakaat, kita baru ingat belum duduk ya. Nah, ketika udah 3 rakaat, kita duduk sholat dulu, kembali sholat. Apakah 1 rakaat atau 2 rakaat lagi? Baik, Kalau Bapak sudah berdiri maksudnya. udah sholat ketiga, tamat Al-Fatihah. Baru ingat kita duduk gitu. Kemudian kita duduk, nah ini sholat lagi yang kedepannya. Apakah 1 rakaat atau 2 rakaat? Jawabannya, kalau Bapak baru ingat bahwa Bapak belum duduk tasyahud awal, gitu kan? Maka Bapak gak usah duduk kalau sudah berdiri. Lanjutkan sholat. Kenapa? Karena tasyahud awal bukan rukun. Tapi nanti dia harus ditutup dengan sujud sahwi. Jadi dia bukan rukun. Sebagian ulama yang mengatakan sunnah, sebagian yang mengatakan wajib. Wajib ini menurut sebagian ulama di bawah rukun. Kalau kita lupa mengerjakannya maka cukup dengan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja meninggalkan itu bisa membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja maka sujud sahwi. Kalau wajib, termasuk penulis buku ini istilahnya wajib di bawahnya rukun.
Jadi ada perincian. Kalau Bapak ingat, ini kita rokat kedua ya, mau ke rokat ketiga. Allahu Akbar. Kita bangkit. Allahu Akbar. Rokat kedua ini, langsung Bapak langsung duduk. Begitu pula imam. Dia sudah nyampe sini, ada makmum yang bangun, terus bilang Subhanallah. Dia langsung ingat dia dulu. Kalau dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau sudah sampai sini, Bapak lanjutkan sholat. Walaupun Bapak sholat sendiri. Astagfirullah. Apalagi Bapak sudah Al-Fatihah. Saya tadi belum duduk. Apa yang harus dilakukan? Lanjutkan sholat. Karena Nabi SAW pernah seperti itu. Nabi SAW pernah seperti itu, lalu beliau lanjutkan, dan di akhir beliau melakukan sujud sahwi. Makmum pun seperti itu. Makmum kalau melihat imamnya, kalau masih di sini, bilang Subhanallah, Subhanallah, biar dia turun. Tapi kalau dia sudah di atas, Bapak jangan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Gak turun-turun. Gak usah maksa. Biarin aja kalau sudah seperti itu ya. Kita ikuti. Jadi kata para ulama batasnya kalau dia masih tegak, dia segera turun. Tapi kalau sudah berdiri, maka dia lanjutkan saja. Jadi kalau dilanjutkan kan nggak ada masalah Pak ya. Bapak tinggal ya sudah masuk rokat ketiga saja. Allah Akbar. Baik, baik sekarang. Merupakan sesuatu yang sunnah dalam sholat itu kan ditutup dengan sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata sujud sahwi pun kita lupa kerjakan gitu? Atau bagaimana? Super banyak pikiran. Lupa karena ada pikiran, akhirnya ingat mau sujud sahwi. Pas dia sujud sahwi lupa juga. Jawabannya apakah? Nah, di sini ulama mau perinci. Kalau kita masih dekat dengan sholat kita, ibu sudah assalamualaikum, ibu zikir. Tadi dia mau sujud sahwi. Apa yang ibu lakukan? Ibu sudah sujud sahwi. Kata para ulama, sebagian ulama menganggap kalau kita masih di masjid kita sudah selesai zikir, terus kita jalan. Ya Allah, tadi saya belum sujud sahwi. Langsung ibu sujud sahwi. Misalnya di kamar ibu atau di rumah, ibu sujud sahwi saat itu. Ya. Dan misalnya kita tadi sholat di sana, kita mau keluar sujud sahwi di sana, apakah boleh? Nggak masalah. Ya. Tapi kalau sudah lama, ibu lupa sujud sahwi, ibu masak dulu, ya, udah masak nyicipin, baru ingat Allahu Akbar, ibu belum sujud sahwi, maka insya Allah tidak menambah. Ya. Karena memang ulama sebenarnya tidak pendapat ada sujud sahwi yang wajib, ada yang sunnah. Tapi mereka sepakat kalau lupa maka insya Allah tidak menambah. Lupa sujud sahwi maka tidak menambah. Apa? Kalau misalnya setelah salam, Ya. kemudian kita ingat bahwa kita belum sujud sahwi, kemudian kita melakukan sujud sahwi, itu ditutup lagi dengan salam atau bagaimana? Oh, kalau ibu lakukannya setelah salam. Iya. Jadi setelah salam, Ya. kemudian kita ingat bahwa kita belum melakukan sujud sahwi. Oh, belum melakukan sujud sahwi. Ya, kemudian kita sujud, Ya. melakukan sujud sahwi. Ya. Nah, setelah sujud itu Ya. apakah Dan situ ulama berbeda pendapat, tapi ibu kalau salam lagi tidak menambah. Ya, kalau salam lagi tidak menambah. Seperti itu. Kalau ibu melakukannya setelah salam, tidak apa-apa. Silakan Bu. Ya. Bisa ini bukan soal sujud, soal kalau kita membaca Al-Quran, kebetulan membacanya itu di tempat tidur kan saja. Ya. Terus ada ayat yang sunahnya harus Sujud sahwi, sujud tilawah. tilawah. Kita boleh di tempat tidur itu atau harus turun ke bawah untuk sujud tilawah itu? Oh, kalau dalam demikian maka dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh seperti itu. Ya. Yang lebih afdol memang turun. Yang lebih afdol. Tapi kalau menyulitkan di atas kasur pun tidak apa-apa. Ibu dalam posisi sujud di atas kasur pun tidak apa-apa. Ya, tapi yang lebih afdol memang turun. Ya, karena disebutkan ya pernah ada yang sahabat seperti itu dia mereka turun dari tunggangannya. Seperti itu yang lebih afdol. Tapi kalau mau ibu di atas kasur pun selama posisinya bersujud ya tidak masalah. Ya, seperti itu. Ada lagi ibu. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan
رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.